warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin ngecek kehadiran kalian. Ya. Zainadin Priyasita, Hadir Pak. Echa Nur Haziza, Hadir. Nadia Ardiningrum. Hadir Pak. Ada yang belum disebut namanya? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, berarti yang belum hadir Aldi Aziz ya. Oke, alhamdulillah berarti kita bisa bertemu dalam keadaan satu alfian ya. Kalian bisa hadir semua. Oke, sebelumnya ketua kelas Zainadin pimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Anak-anakku semuanya, ya. Pertemuan hari ini kita akan membahas lanjutan materi pada pertemuan yang kemarin, ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa? Mukjizat. Mukjizat. Apa itu mukjizat? Kejadian luar biasa yang dialami dari Rasul. Ya, kejadian luar biasa yang dialami, ya, yang Allah berikan hanya kepada para nabi dan para rasul. Nah, pertemuan yang kedua ini itu akan membahas materi tentang kejadian luar biasa selain mukjizat, ya. Kejadian luar biasa selain mukjizat. Masih dari bab 2. Ya. Itu. Oke. Tujuan pembelajaran, ya, bisa kalian lihat slide yang kedua. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu, ya, kalian dapat memahami pengertian dari karomah, pengertian dari ma'unah dan irhas. Coba dibaca sakit tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menunjukkan dalil tentang karomah, ma'unah dan peserta didik dapat mengidentifikasi contoh dalam karomah, ma'unah dan irhas. Peserta didik dapat menampilkan perilaku mengimani adanya karomah, ma'unah dan irhas. Oke, terima kasih Syakib ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, ya, diharapkan kalian itu memahami pengertian dari karomah, ma'unah dan irhas. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan dalil. Ya, dalil itu dasar bahwasanya adanya karomah, adanya ma'unah dan irhas. Dan yang ketiga, kalian bisa memberikan contoh, menjelaskan contoh-contoh dari kejadian yang namanya karomah, ma'unah dan irhas. Dan yang keempat, kalian bisa berperilaku, ya, berperilaku baik secara ucapan maupun perbuatan, bahwasanya kalian percaya bahwasanya di alam dunia ini ada yang namanya karomah, ada yang namanya ma'unah, dan ada yang namanya irhas. Nah, ini semuanya adalah kejadian luar biasa, kejadian yang mustahil, kejadian yang ada di alam dunia ini selain mukjizat. Ada karomah, ada ma'unah dan irhas. Oke, selanjutnya Bapak tampilkan slide berikutnya, yaitu tentang gambar. Bisa lihat gambarnya? Ceritanya amati dan komentari gambar. Sebentar ya, nanti kalau Bapak sudah mempersilakan, kalian boleh menanyakan, ya, menanyakan tentang gambar tersebut. Ada 2 gambar. Ya, gambar yang slide berikutnya adalah yang ini. Ya. Ashabul Kahfi itu adalah 2, ya, yang dimana ada peristiwa sekelompok pemuda, ya, sekelompok manusia, ya, yang menyelamatkan diri,
ya kan? Yang menyelamatkan diri dari apa? Dari pengejaran Raja Heraklius. Ya, pengejaran dari anak buah dari Raja Heraklius, yang maksud dan tujuannya adalah untuk menangkap mereka, ya, untuk menangkap mereka dan akan disiksa oleh mereka. Nah, kenapa sekelompok pemuda ini melarikan diri? Ya, melarikan diri untuk mempertahankan apa? Nyawanya, kehidupannya, terutama untuk mempertahankan keimanannya, ya, akidahnya, ya, itu adalah peristiwa yang ada di Gua Ashabul Kahfi. Oke, yang kedua, kira-kira tentang apa ini? Ya, berjalan di atas Air. Kira-kira ada nggak orang yang bisa berjalan di atas air? Bukan dalam film ya. Kenyataan ada nggak kira-kira orang bisa jalan di atas air? Kira-kira ada nggak? Ya, kalau secara logika, ya secara akal tidak mungkin orang bisa berjalan di atas pasti tenggelam. Ya, pasti tenggelam karena manusia ini ada yang namanya ada apa, volume ya. Jadi ketika di benda cair itu ya bergerak. Tapi di sini ada penampilan seperti ini. Ya, ini bahwasanya menunjukkan bahwa memang mustahil itu ketika menurut akal manusia. Tapi kalau menurut Allah terjadi, maka terjadi. Ya. Nah, ini dua gambar ini adalah berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu karomah, ya, ma'unah dan jadi kejadian-kejadian yang di luar akal manusia tapi terjadi. Ya, tadi di slide yang pertama, Gua Ashabul Kahfi itu berapa hari tertidur dalam gua? Berapa hari? Sebulan? 1 tahun? Berapa tahun tertidur dalam guanya? 309 tahun. Sungguh aneh, orang bisa tidur sampai 309 tahun hidup lagi. Kan? Paling kalau normal-normalnya kita ini paling tidur lama itu paling 3 hari. 3 hari pun pasti ada bangunnya. Entah itu mau kamar mandi, ya, entah itu perutnya lapar, kehausan, entah itu mungkin digigit nyamuk, ya kan? Itu pasti ada bangunnya. Tapi ini selama 309 tahun tidak bangun sama sekali. Ya, kalau secara logika tidak masuk akal. Tapi itu terjadi ada. Dan kisahnya langsung Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya, seperti itu. Begitupun orang berjalan di atas air. Ya, itu ada itu. Dan terjadi. Itu adalah apa, kejadian-kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang, ya, selain para nabi dan para roh. Oke, selanjutnya slide berikutnya, kuatkan pengertian, ya, penguatan materi tentang pengertian dari karomah, ma'unah, dan irhas. Ya, jadi karomah itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada seseorang yang berpangkat wali. Wali. Siapa yang mengangkat wali? Presiden, apa jenderal, apa menteri? Siapa yang mengangkat wali? Seseorang. Siapa yang mengangkat wali seseorang? Siapa yang mengangkat seseorang menjadi wali? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi bukan manusia, bukan jin, ya, tapi Allah yang mengangkat seseorang menjadi wali. Dan setiap wali itu memiliki karomah, yang memiliki karomah. Oke, yang kedua ma'unah, ya, kejadian luar biasa yang terjadi pada manusia biasa. Siapa manusia biasa itu? Ya berarti bukan nabi, bukan rasul, bukan wali. Siapa ya? Golongan kita ini. Ya kalian semua. Bapak juga termasuk di dalamnya. Nah, kita berarti nanti punya kesempatan mendapatkan ma'unah. Ya, kalau Allah kehendaki kita mendapatkan ma'unah. Kapan kita mendapatkan ma'unah? Ya Allah alam. Hanya Allah yang tahu kapan terjadi.
Tapi kita semua mendapatkan kesempatan mendapatkan ma'unah karena kita adalah manusia biasa. Yang ketiga ada irhas, kejadian luar biasa yang terjadi pada calon nabi, calon rasul. Jadi seseorang ketika akan diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul, itu Allah berikan kejadian-kejadian yang luar biasa sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi sudah terlihat tanda-tanda kenabiannya, sudah terlihat tanda-tanda kerasulannya sejak masih kecil, yaitu itu namanya apa namanya? Irhas. Namanya irhas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tentang karomah, pengertian karomah, ma'unah dan irhas. Kira-kira paham? Hari ini paham? Oke, selanjutnya ya, slide berikutnya itu berkaitan dengan hikmah. Hikmah adanya karomah, ma'unah dan irhas. Setelah kalian memahami ya pengertian dari karomah, ma'unah, irhas dan mukjizat, ya peristiwa-peristiwa yang luar biasa, ini diharapkan ya, kalian bisa berperilaku dalam kehidupan sehari-hari 1, 2, dan 3. Coba Bapak minta baca dari ya. Ya, oke, itu ya. Jadi diharapkan kalian itu yang pertama meningkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Karena kalian percaya adanya karomah, ma'unah, irhas dan mukjizat. Kalian percaya nggak adanya ma'unah, mukjizat, karomah dan irhas? Karena itu terjadi. Ya, karena kalian percaya adanya peristiwa-peristiwa tersebut, ya meningkat keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peristiwa itu datangnya dari Allah. Yang kedua adalah ya Allah akan memberikan pertolongan. Allah pasti memberikan pertolongan kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, supaya kita dapat dikehendaki oleh Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita harus mendekat kepada Allah. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Sholatnya diistiqomahkan, dilaksanakan, jangan ditinggalkan, ya kan? Apalagi sedang sholat, nah baca Qurannya ditinggalkan, terus zikirnya diperbanyak, terus beramal soleh seperti sodakonya diperbanyak. Itu cara-cara kita mendekat kepada Allah supaya mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalaupun kita nggak dapat karomah, minimalnya mendapatkan ma'unah. Karena kalau kita pengen dapat karomah, kita harus jual itu. Ya. Sedangkan orang yang jual itu sangat berat. Kita minimal dapat ma'unah. Ya. Terus yang ketiga adalah Allah akan bersama orang-orang yang berusaha dan berdoa. Artinya apa? Allah bersama orang-orang yang berusaha dan berdoa. Artinya apa? Ketika kalian sedang berusaha, berikhtiar, jangan menyerah, jangan putus asa, teruslah berusaha, teruslah berdoa. Ya, Allah itu akan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang mau berusaha dan berdoa. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, teruslah berbuat baik, karena Allah akan bersama orang-orang yang seperti tidak mau berdiam diri. Itu hikmahnya dari pertemuan kita pada hari ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Pak Hitung? Baiklah. Oke, kalau ada pertanyaan, yang mungkin itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ya semoga pertemuan kita mendapatkan keberkahan, Amin. doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
alamin. Ya. Oke, semuanya untuk baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum